Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast 327 Padenian dalam segmen OJAP, obrolan pajak. Nah, apa kabar nih kawan pajak pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Nah, perkenalkan saya Arun, saya yang akan menemani kawan pajak dalam beberapa menit ke depan. Oke kawan pajak, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Titi Komaryati selaku Kepala Seksi Pengawasan 4 KPP Pratama Syurup. Halo Ibu. Halo Mbak Arun, halo kawan pajak. Oke, apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Mbak Arun sehat? Sehat, alhamdulillah Bu. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa sih Bu? Ya, Mbak Arun dan kawan pajak semua ya. Hari ini kita bahas 2 topik ya. Yang pertama ada PMK 61 tahun 2022, kemudian yang kedua PMK 65 tahun 2022. Jadi PMK 61 ini tentang PPN atas kegiatan bangun sendiri, kemudian PMK 65 tahun 2022 itu tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Gitu Mbak Arun ya. Mungkin kita pertama-tama bahas tentang PPN KMS dulu ya Bu ya, yaitu PMK 61 tahun 2022 nih Bu. Mungkin kawan pajak di rumah ada yang sudah familiar nih Bu dengan PPN KMS, karena sebelumnya sudah pernah dibahas di OJAK episode sebelumnya Bu. Iya betul. Tapi hari ini kita akan membahas tentang PMK 61 tahun 2022 tentang PPN atas KMS dari perubahan dari PMK sebelumnya ya Bu ya. Iya betul. Nah kalau boleh tahu Bu, apa sih yang melatar belakangi dikeluarkannya PMK 61 garis miring PMK 03 tahun 2022 ini Bu? Iya. Terima kasih ya Mbak Arun ya terkait latar belakang PMK 61 ini ya, PMK 61 tahun 2022. Ini sebelumnya PPN KMS itu diatur di PMK 163 tahun 2012, kemudian diperbarui ya di sini karena adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Jadi turunannya adalah PMK 61 tahun 2022 ini. Apa sih yang melatar belakangi gitu ya di PMK 61 ini? Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas kegiatan bangun sendiri. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya terkait yang dampak atau latar belakang kepastian hukum ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN atas kegiatan bangun sendiri ini. Kemudian yang ketiga memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan dan memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas kegiatan bangun sendiri. Dan tentunya juga seperti saya tadi sudah sampaikan, dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, yaitu melaksanakan ketentuan pasal 16C dan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN. Jadi itu kurang lebih latar belakangnya Mbak Run. Oke, tadi kan kita udah bahas sedikit tentang PPN KMS Bu ya, latar belakangnya ya Bu ya. Mungkin kawan pajak di rumah ada yang sudah tahu dan mungkin ada juga yang belum tahu nih Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih PPN KMS itu Bu? Iya, PPN KMS itu sendiri sesuai dengan PMK 61 ini ya, di pasal 2, nanti kawan pajak bisa buka ya PMK 61 tahun 2022 di pasal 2 ayat 1 bahwa PPN KMS itu adalah pajak pertambahan nilai dikenakan atas kegiatan bangun sendiri. Gitu Mbak Arun. Jadi nanti lebih lanjut kriteria membangunnya, kemudian bangunannya seperti apa, itu nanti kita perdalam lagi ya. Gitu. Jadi PPN KMS ini fokus utamanya bangunan ya Bu ya, dan membangun ya Bu membangun. Ya. Terkait bangunan Bu, ada nggak Bu kriteria tertentu nih Bu, kriteria tertentu untuk bangunan yang dibangun itu Bu? Iya. Iya, kriteria untuk bangunan yang dimaksud untuk membangun sendiri tentunya yang dikenakan PPN KMS itu ada di pasal 2 ayat 4 ya kawan pajak. Di situ disebutkan bangunan untuk membangun sendiri itu berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria ada 3 ya yang saya bacakan ya satu persatu. Yang pertama,
Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Itu yang pertama. Yang kedua diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan yang ketiga adalah luas bangunan yang dibangun itu paling sedikit 200 meter persegi. Jadi ketika PPN KMS itu terutang harus memenuhi 3 kriteria ini kawan pajak ya. Jadi kalau nggak memenuhi 3 kriteria ini ya nggak kena PPN KMS gitu. Utamanya yang mudah kita ingat gitu ya, yang klausul yang ketiga tadi adalah luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi. Itu Mbak Run. Jadi kalau kawan pajak di rumah sedang membangun ya Bu ya, dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi, mungkin bisa nih kawan pajak mengulik-ngulik tentang PPN KMS. Iya betul. Tapi Bu, kalau seandainya ada case nih Bu, wajib pajak yang sedang membangun bangunan. Tetapi wajib pajak tersebut membangun bangunannya secara bertahap Bu. Apakah ada bagaimana sih Bu perlakuannya terhadap case yang seperti itu Bu? Iya. Jadi kawan pajak jika membangun itu terutang PPN KMS itu harus terpenuhi juga ya. Di PMK 61 ini diatur itu bisa dilakukan secara sekaligus atau apabila dilakukan secara bertahap itu ada batasannya, jangka waktunya adalah 2 tahun. Seperti itu Mbak Arun. Jadi ada klausul 2 tahun itu. Jadi ketika membangun dalam rentang waktu 2 tahun itu sudah selesai, ya artinya PPN KMS-nya itu dikenakan langsung sekaligus ya. Tapi ketika jangka waktunya melebihi 2 tahun, kawan pajak membangun lebih dari 2 tahun, maka PPN KMS-nya itu dihitung terpisah start dari telah terpenuhinya 2 tahun itu. Untuk mudahnya saya beri contoh aja ya Mbak Run ya. Jadi misalnya kawan pajak membangun di Januari 2022. Nah, jangka waktu 2 tahunnya itu terpenuhi sampai dengan Desember 2023. Betul kan ya? 2 tahunnya seperti itu. Kemudian ketika bangunan belum selesai di Januari 2024, maka satu kesatuan 2 tahunnya itu sampai dengan Desember 2023. Tapi Januari 2024 itu dihitung nanti terpenuhi syarat formal dulu nih. 200 meter persegi enggak setelah Januari sampai Januari 2024 dan seterusnya sampai terpenuhi 2 tahun lagi. Seperti itu. Jadi maksudnya sekaligus dan bertahap itu di PMK-nya ini mengatur jangka waktu 2 tahun itu. Gitu Mbak Run. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada kawan pajak di rumah yang sedang membangun nih Bu, mulai dari Januari 2022, selesainya Desember 2023, tapi belum selesai nih Bu, mau dilanjutin lagi sampai mungkin tahun 2024 gitu ya Bu ya, itu tetap dihitung dari nol lagi ya Bu ya? Iya, dihitung dari jangka waktu 2 tahun terpenuhi. Setelah 2 tahun terpenuhi dihitung satu kesatuan yang baru gitu. Januari 2024 seperti contoh tadi, Januari 2022 membangun, selesai 2 tahunnya itu cut off-nya adalah Desember 2023. Ketika Januari 2024 dihitung lagi 2 tahun ke depan, tapi syarat formal yang tentunya pasal 2 ayat 4 tadi ya, yang 3 kriteria bangunan termasuk di dalamnya 200 meter persegi harus terpenuhi dulu. Kalau itu nggak terpenuhi ya nggak terutang PPN KMS gitu. Itu Mbak Arun. Mungkin kawan pajak di rumah nih udah ada, wah ternyata bangunan saya masuk nih Bu. Nah, kawan pajak di rumah udah ingin membayarkannya nih Bu, tapi belum tahu cara perhitungannya gimana. Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu bagaimana perhitungan mengenai PPN KMS ini Bu. Baik. Iya Mbak Arun, terima kasih ya untuk bagaimana tata cara menghitung ya PPN KMS ini sangat penting sekali ya bagi kawan pajak. Jadi penghitungannya untuk PPN KMS ini di aturannya ada istilah besaran tertentu ya. Besaran tertentu itu untuk PMK diatur di PMK 61 ini adalah cara ngitungnya 20% kalikan tarif PPN yang berlaku ya. Untuk saat ini ya 2022 itu tarif PPN yang berlaku adalah 11%. Jadi 20% kalikan 11% itu sendiri, kemudian dikalikan DPP. Jadi yang dimaksud besaran tertentu tadi adalah tarif 20% itu kalikan 11%. Tapi nanti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini di situ
diatur mulai 1 Januari 2025 gitu ya, tarif PPN-nya berubah menjadi 12%. Jadi nanti PPN KMS pun mengikuti. Besaran tertentunya adalah 20% kalikan 12% gitu ya, kalikan DPP. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah ketika DPP dari PPN KMS itu sendiri tidak termasuk di dalamnya harga pembelian tanah gitu Mbak Arun. Jadi kawan pajak jangan menghitung harga pembelian tanah termasuk dalam biaya membangun gitu ya. Nah kemudian kita lebih mudah mengingat kawan pajak mungkin tarif efektif ya yang untuk kita bahas saat ini dulu. Tarif efektifnya adalah kalau setelah dihitung besaran tertentu tadi itu 2,2% ya, 2,2% dari total seluruh biaya membangun. Untuk saat ini, beda dengan yang saya sebutkan tadi untuk 2025 kan tarif PPN berubah lagi. Gitu ya Mbak Nun ya. Jadi tarif efektif untuk PPN KMS ini adalah 2,2% dikali DPP ya Bu ya. Iya betul. DPP tadi perhitungannya segala bentuk biaya untuk pembangunan ini, tetapi kecuali biaya pembelian tanah ya Bu. Iya betul. Jadi biaya pembelian tanahnya jangan dimasukkan di situ. Oke Bu. Jadi kan ini perubahan tarif PPN ini dari 1 April 2022 ya Bu ya. Betul. Tarif PPN yang sebelumnya kan 10% ya Bu ya. Iya. Bagaimana nih Bu kalau seandainya ada kawan pajak di rumah yang sedang membangun bangunan dimulai dari bulan Januari 2022 selesainya di bulan Desember tahun 2023 nih Bu. Nah itu bagaimana cara perhitungannya Bu? Apakah menggunakan tarif yang 2,2% tadi atau bagaimana Bu? Iya, gini Mbak Run ya. Jadi pertanyaan yang bagus ya Mbak Run, terima kasih. Ketika PMK ini berlaku, ada masa peralihan. Jadi di situ ada masa peralihan bagaimana wajib pajak ya ketika di masa peralihan ini penyetoran PPN KMS-nya gitu ya. Jadi cut off-nya adalah 1 April 2022 ketika wajib pajak itu sudah menghitung, sudah terutang PPN KMS dan menyetorkan jangka waktunya sebelum 1 April 2022 tentunya masih pakai PMK yang lama ya. PMK sebelumnya yaitu PMK 163 tahun 2012 dengan tarif efektif 2% gitu. Nah, ketika 1 April 2022 dan seterusnya itu sudah mulai berlaku PMK 61 ini. Tentunya dengan tarif efektif PPN KMS adalah 2,2% gitu Mbak Arun ya. Oke Bu, tadi kan kita udah ngebahas tentang tarif efektifnya nih Bu ya, cara perhitungan tentang PPN KMS. Iya. Nah setelah dihitung nih Bu, wajib pajak kan harus melakukan penyetoran ya Bu ya. Iya. Bagaimana sih Bu cara menyetorkan PPN KMS ini Bu? Apakah sama seperti menyetorkan pajak-pajak yang lainnya ataukah ada perlakuan khusus Bu terkait PPN KMS ini Bu? Iya. Iya kawan pajak, jadi perlu diperhatikan juga ya. Kita tadi udah bahas pengertian, kemudian sekaligus bertahap ya, bangunannya, kriteria dan seterusnya. Ini yang penting juga terkait tata cara menyetorkan ya. Jika kawan pajak telah menghitung, kemudian bingung ya cara menyetorkan. Nah ini kami bahas terkait tata cara penyetorannya. Bagaimana menyetorkan PPN KMS itu sendiri perlu diketahui juga ya. Bahwa untuk melakukan penyetoran itu kan perlu dibuat billing ya Mbak Arun ya. Billingnya itu bisa dengan cara mengakses langsung DJP online kita ya, akunnya ya masing-masing wajib pajak, atau bisa dibantu di helpdesk kantor pajak terdekat gitu ya. Tentunya ketika membuat billing itu kita harus perhatikan bagaimana tata cara mengisinya gitu ya. Kalau di bahasa PMK 61 ini kita sebutkan adalah tata cara pengisian SSP-nya ya, surat setoran pajaknya. Jadi ada 3 kondisi nih Mbak Run. Ketika menyetorkan PPN KMS, tata cara ngisinya, kondisi pertama adalah yang perlu diperhatikan ketika wajib pajak itu baik orang pribadi atau badan itu terdaftar di tempat yang sama dengan lokasi bangunan didirikan. Nah itu kan wajib pajak sudah punya NPWP tentunya ya. Jadi tinggal diisikan aja di SSP
itu NPWP-nya dimasukkan. Nanti kalau di DJP online sudah otomatis ya, sudah otomatis keluar ketika NPWP dimasukkan, kemudian otomatis ada nama dan alamat ya, itu mudah ya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua adalah ketika wajib pajak itu lokasinya atau terdaftar di tempat yang berbeda dengan lokasi bangunan didirikan. Itu kondisi kedua. Jadi ketika NPWP-nya berbeda ya dengan lokasi tempat bangunan itu didirikan, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah kita perhatikan dulu kode KPP di mana lokasi bangunan itu didirikan. Jadi kalau kita tahu NPWP kita ini ada 15 digit ya. Jadi 9 digit pertama nanti diisi 000, kemudian 3 digit berikutnya adalah kode KPP di mana lokasi bangunan itu didirikan. Kemudian 3 digit terakhir adalah 000, seperti itu. Kemudian yang penting juga adalah langkah berikutnya, namanya diisi dengan nama wajib pajak itu ya. Di kolom namanya, nama dan NPWP-nya. Nama dan NPWP harus diisikan di situ Mbak Run. Kemudian berikutnya alamatnya adalah alamat tempat bangunan itu didirikan. Jadi berbeda dengan kondisi pertama tadi, gitu ya. Kemudian kondisi ketiga itu ketika wajib pajak belum punya NPWP, kemudian ada misalnya di kondisi yang sama dengan bangunan didirikan misalnya ya, berarti kan tata caranya diisi juga pakai NPWP 000 ya, kode KPP-nya silahkan diisi sesuai dengan lokasi bangunan, kemudian namanya diisi, bedanya namanya ini nama aja, nggak pakai NPWP karena dia belum punya NPWP wajib pajaknya. Kemudian alamatnya adalah sama alamat bangunan tersebut didirikan. Mungkin kawan pajak bingung ya, ini kan agak teknis ya, teknis sekali tata cara pengisian SSP-nya. Nanti kalau kawan pajak bingung bisa mendatangi kantor pajak terdekat ya, atau kalau di KPP Pratama atau kantor pajak manapun kan bisa menghubungi akun representatif ataupun helpdesk ya, helpdesk-nya bisa gitu. Jadi walaupun kawan pajak di rumah belum mempunyai NPWP tapi sudah membangun bangunan dengan kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi, berarti kawan pajak bisa langsung aja membuat SSP ya Bu ya? Iya betul. SSP dan ada nggak sih Bu kira-kira jangka waktu penyetorannya Bu? Ada. Oh ada. Jadi gini, jangka waktu penyetorannya PPN KMS ini paling lambat adalah tanggal 15 di bulan atau masa pajak berikutnya. Misalnya tadi Januari 2022 mau menyetorkan PPN KMS ya sudah terutang, bahasanya di perpajakan itu sudah terutang PPN KMS, kemudian jatuh temponya adalah tanggal 15 Februari itu untuk menyetorkannya gitu. Tentunya dengan tata cara pengisian SSP tadi ya, yang kondisi-kondisi sudah disebutkan tadi ya. 3 kondisi di atas tadi ya Bu ya? 3 kondisi itu. Tadi kita udah bahas tentang perhitungannya, udah bahas tentang penyetorannya. Sekarang tentang pelaporan nih Bu. Iya. Terkait PPN KMS, apakah pelaporannya juga sama dengan pajak-pajak yang lain, ataukah ada perlakuan khusus Bu terkait pelaporan PPN KMS ini? Iya Mbak Arun. Untuk pelaporan ya. Jadi PMK 61 tahun 2022 ini di situ di dalamnya mengatur ketika tadi di awal saya sebutkan latar belakangnya adalah penyederhanaan ya Mbak Arun ya. Tentunya ini menjadi lebih sederhana ketika melaporkan. Jadi ketika ada kondisi orang pribadi atau badan usaha yang non PKP gitu ya, non PKP dulu nih klausulnya. PKP itu kan pengusaha kena pajak. Ketika sudah menyetorkan PPN KMS itu sama dengan sudah melaporkan gitu. Jadi mudah. Jadi tinggal store aja sudah terhitung lapor. Berbeda dengan peraturan sebelumnya. Peraturan sebelumnya itu SSP-nya harus dilaporkan di kantor pajak lokasi bangunan didirikan. Jadi untuk kondisi berikutnya ketika orang pribadi atau badan itu PKP
Nah, kalau PKP itu wajib melaporkan di SPT masa PPN-nya untuk kegiatan bangun sendiri nih, PPN yang sudah disetorkan. Gitu Mbak Run. Terkait PPN KMS yang sudah disetorkan tadi Bu, Iya. apakah PPN-nya itu bisa dikreditkan ya Bu ya? Ya, gini Mbak Run. Kalau kita bicara PPN tentunya kan ada kita bicara pajak keluaran, pajak masukan ya kawan pajak ya. Jadi untuk PPN KMS sendiri bagi pengusaha kena pajak yang menyetorkan PPN KMS di PMK 61 ini diatur bisa dikreditkan ya. Dikreditkan Ya. Cuman harus diingat yang bisa dikreditkan ini adalah atas setoran PPN KMS-nya itu sendiri gitu. Ketika PKP kemudian belanja barang untuk membangun gitu ya, atas pajak masukan belanja barangnya itu, belanja misalnya membangun gudang gitu ya, badan usaha membangun gudang, kemudian status PKP, kemudian membeli keperluan untuk membangun, misalnya contohnya besi misalnya gitu ya, kemudian mendapatkan pajak masukan atas pembelian besi tersebut ya, besi atau semen dan seterusnya, itu mendapatkan faktur pajak, itu kan pajak masukan ya. Nah, kondisinya yang bisa dikreditkan itu bukan atas pembelian pajak yang tadi, pajak masukan atas pembelian besi atau pembelian barang yang lainnya itu ya. Tapi yang bisa dikreditkan itu adalah PPN KMS yang telah disetorkan, Mbak Run. Telah disetorkan Yang telah disetorkan itu bisa dikreditkan. Kalau aturan yang lama untuk penyetoran PPN KMS sendiri tidak bisa dikreditkan. Jadi di sini ada perubahan. Gitu. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu dari PMK 61 ini Bu ya. Bagaimana jika ada wajib pajak yang seharusnya sudah terutang PPN KMS, tetapi wajib pajak ini tidak mau atau belum menyetorkan PPN KMS itu Bu? Bagaimana sih Bu perlakuan dari kantor pajak Bu? Jadi gini Mbak Run, ketika ada kondisi ya wajib pajak membangun sendiri, kemudian terpenuhi kriteria tadi ya, tentunya klausul lebih dari atau minimal 200 meter persegi tentunya ya, dan juga kriteria bangunan yang didirikan tadi gitu ya, yang di awal sudah dijelaskan. Ketika sudah terpenuhi itu kemudian tidak menyetorkan atau menyetorkan tetapi kurang. Misalnya Direktorat Jenderal Pajak ya sudah memiliki data, menemukan data atau keterangan yang diketahui berbeda antara yang jumlah disetorkan dengan yang seharusnya gitu. Makanya nanti ada tindak lanjut berikutnya ya. Diatur di situ ada kegiatan pengawasan, ada atau bisa lebih tingkatkan lagi ke kegiatan pemeriksaan. Jadi ada ketentuan yang berlaku berikutnya. Gitu ya. Tentunya kami berharap ya kawan pajak semua ketika memang membangun kemudian memenuhi kriteria untuk membayarkan atau menyetorkan PPN KMS, harapannya segera menghitung sendiri gitu ya, atau datang ke kantor pajak terdekat untuk menyetorkan PPN KMS yang terutang. Jadi jangan sampai menunggu diberikan atau dikirimkan surat klarifikasi ataupun langkah berikutnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Itu Mbak Run ya. Lebih baik ya Bu. Iya betul. Jadi kawan pajak semakin cepat ketika membangun dan menyetorkan secara rutin, tentunya sesuai dengan masa pajaknya ya Mbak Run ya. Oh ya, saya tambahkan Mbak Run, ketika tadi kita bahas itu mungkin ada yang perlu saya tekankan bahwa terutangnya PPN KMS itu sendiri itu sepanjang kegiatan membangun itu tadi ya. Jadi setiap masa pajak dalam rentang 2 tahun itu, berapa biaya yang dikeluarkan tiap bulan itulah dihitung PPN KMS-nya. Jadi perhitungannya itu tiap bulan ya Bu? Tiap masa pajak. Kalau memang di rentang 2 tahun dalam waktu membangun itu nggak ada biaya yang dikeluarkan, artinya ya nihil, terutangnya nihil, jadi nggak perlu lapor, nggak perlu setor. Jadi itulah yang tadi saya sampaikan, kesederhanaan ya.
kesederhanaan, kemudian juga ada latar belakang kepastian hukum gitu ya. Jadi 2 tahun ya dihitung satu kesatuan, itulah bahasanya kepastian. Itu tadi. Jadi PMK 61 ini mempermudah kawan pajak di rumah ya Bu Iya, yang sedang betul. membangun dan ingin berkontribusi nih Bu dari bangunannya itu ya Bu. Iya, betul. Mendorong peningkatan penyetoran atas PPN KMS. Gitu ya. Oke kawan pajak, kami berharap semoga setelah kawan pajak menonton podcast ini tentang PMK 61, kawan pajak bisa tahu dan paham tentang serba-serbi PPN KMS nih ya Bu ya. Iya, betul. Oke, tadi kan di awal Ibu udah bilang nih Bu, kita akan membahas PMK 61 dan PMK 65 tahun 2022 ya Bu ya. Iya. PMK 65 itu sendiri tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas Bu. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu Bu, apa sih Bu latar belakang dikeluarkannya PMK 65 garis miring PMK 03 tahun 2022 ini Bu? Iya, tentunya sama juga ya dengan PMK yang sebelumnya ya. PMK 61 tadi kan membangun PPN atas kegiatan bangun sendiri gitu ya. Sudah kita bahas tuntas ya Mbak Arun ya, dan kawan pajak semua. Kita lanjutkan ke PMK 65 tahun 2022 ya. Ini juga tentunya turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Seperti di awal tadi dijelaskan, ini dampak dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas atau PMK 65 ya tahun 2022 ini latar belakangnya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan tentunya serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, dan juga mengganti PMK yang sebelumnya. PMK yang sebelumnya yang mengatur penyerahan kendaraan bermotor bekas itu diatur di PMK 79 garis miring PMK 03 garis miring 2010 seperti itu. Itu latar belakangnya Mbak Run. Oke Bu, berarti PMK 65 2022 ini membahas tentang penyerahan kendaraan bermotor bekas ya Bu? Iya, betul. Kira-kira siapa sih Bu subjek dan objek pengenaan PPN atas kendaraan bermotor bekas ini Bu? Iya, subjeknya ya atas PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Jadi kalau bahasa mudahnya adalah pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas gitu ya. Jadi pedagang yang untuk kawan pajak yang masih bingung, misalnya saya contohkan adalah pedagang yang menjual mobil bekas atau kendaraan roda 2 misalnya motor bekas gitu ya, itu masuk kriteria. Itu subjeknya. Kemudian objeknya adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas itu, bukan BKP yang atau Aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi syaratnya adalah bukan termasuk pasal 16D Undang-Undang PPN. Jadi barang atau kendaraan bermotor bekas itu bukan Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, berbeda gitu ya. Jadi itu subjek dan objeknya Mbak Rum. Jadi kalau misalnya Arun jual mobil nih Bu, nggak bisa ya Bu ya dikenain PPN ini ya Bu ya? Iya, karena Mbak Arun bukan dalam kegiatan usaha ya. Iya. Jadi ini kriteria subjeknya adalah pedagang dalam rangka kegiatan usaha gitu. Oke, Bu. Kalau tadi kan tarif PPN KMS tarif efektifnya 2,2% ya Bu ya. Kalau untuk tarif PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ini Bu, berapa ya Bu ya? Iya, seperti halnya tadi PPN KMS kan ada besaran tertentu ya. Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas ini besaran tertentunya adalah 10% Mbak Arun. 10% kalikan tarif PPN yang berlaku. Untuk saat ini tarif PPN-nya adalah
11% ya. Jadi 10% kalikan 11% itu tarif efektifnya adalah 1,1. Nah, mulai Januari 2025 nanti tarif efektifnya berubah karena PPN-nya juga tarifnya akan naik ya. Jadi 1 Januari 2025 menjadi 12% kalikan 10%. Jadi besaran tertentunya itu 1,2% ya. Gitu. Oke Bu, kalau misalnya nih Bu ada seorang PKP, pengusaha kena pajak ya Bu ya, yang melakukan kegiatan usaha jual beli kendaraan bermotor. Tapi dalam kegiatan usahanya itu PKP tersebut juga melakukan jual beli barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya Bu. Itu bagaimana Bu perlakuannya? Iya. Iya Mbak Arun, ketika ada PKP melakukan penyerahan selain kendaraan bermotor bekas, dia juga melakukan penyerahan BKP atau JKP lainnya. Nah, itu nanti terkait penyerahan BKP atau JKP lainnya mengikuti ketentuan peraturan perpajakan tentang PPN ya. Jadi nanti diatur khusus gitu. Tentunya itu juga ada pengenaan PPN-nya. Cuman atas BKP penyerahan BKP kendaraan bermotor bekas tentunya mengikuti PMK ini gitu ya, PMK 65 tahun 2022 ini. Gitu Mbak Run. Oke Bu, terkait penyetoran dan pelaporan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ini gimana ya Bu ya ketentuannya? Ya, ketentuan penyetorannya sama dengan jenis PPN ya, maksudnya jenis pajak PPN. Jadi di situ dihitung berapa tadi tarif efektifnya ya. Kemudian tentunya dibuatkan billing ya, disetorkan paling lambat itu sebelum jatuh tempo pelaporan. Jadi gini, jatuh tempo pelaporan PPN itu kan 1 bulan ya setelah masa pajak tersebut. Misalnya tadi contoh Januari 2022 melakukan penyerahan, kemudian sudah dihitung berapa PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu. Kemudian paling lambat melaporkan itu kan akhir Februari gitu ya. Nah, ketika melaporkan tentunya juga harus sudah menyetorkan gitu kan ya. Jadi ya paling lambat akhir bulan berikutnya untuk penyetoran dan pelaporannya mengikuti gitu Mbak Arun. Oke Bu. Tadi kalau PPN KMS kan pajaknya bisa dikreditkan ya Bu ya. Kalau terkait dengan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ini apakah bisa dikreditkan juga ya Bu? Untuk ini ya, pajak masukan atas perolehan ya BKP berupa kendaraan bermotor bekas ini, pajak masukannya tidak bisa dikreditkan Mbak Arun. Tidak bisa dikreditkan. Iya, jadi sudah diatur jelas di sini ya. Di PMK 65 ini atas perolehan BKP dan atau JKP yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak dapat dikreditkan gitu ya. Oke Bu, itu tadi terkait PMK 65 tahun 2022 ya Bu ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu terkait PMK 65 ini Bu? Iya, terkait pelaporan mungkin ya Mbak Run ya. Tadi mungkin belum saya jelaskan bahwa PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas ini terhadap PPN-nya itu wajib dilaporkan di SPT masa PPN 1111 gitu. Jadi setiap bulan itu wajib melaporkan dan statusnya kan PKP ya. Jadi kalau kewajiban PKP itu memang harus lapor setiap bulan. Kalau nanti nggak ada pelaporan tentunya atau terlambat atau tidak lapor SPT masa PPN itu ada sanksi administrasi. Jadi di perpajakan itu ada denda,
kemudian ada perhitungan sanksi-sanksi yang lainnya. Jadi kawan pajak, saya harapkan ya, kami mengharapkan ketika punya usaha atau kegiatan usaha berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas gitu ya, baik itu di lingkungan KPP Pratama Curup ya, tentunya wilayah kerja kita kan ada di 3 kabupaten ya Mbak Arun ya, ada di Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Lebong. Tentunya bagi yang mempunyai kegiatan usaha ya, pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, diharapkan bisa secara mandiri untuk mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku tentunya ya. Nanti kalau bingung atau kurang jelas bisa menghubungi helpdesk kami ya, helpdesk KPP Pratama Curup, atau datang kalau untuk wilayah Kepahyang bisa ke KP2KP Kepahyang. Kemudian di lokasi Rejang Lebong yang terdekat adalah KPP Pratama Curup, atau kalau untuk wilayah Lebong gitu ya Mbak Arun bisa mendatangi pojok pajak Lebong yang bertempat di DPM PTSP ya, setiap hari Rabu dan Kamis. Nanti bisa diperjelas di sana. Gitu Mbak Arun, saya rasa sudah cukup ya untuk PMK 65. Oke, baiklah kawan pajak, itulah tadi pembahasan kita tentang PMK 61 tentang PPN KMS dan PMK 65 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Dan terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan, sama-sama Mbak Arun, ilmu yang telah diberikan. Semoga dengan adanya ajak ini kawan pajak di rumah bisa paham nih Bu ya tentang pajak dan bisa berkontribusi membangun negeri dengan mematuhi setiap kewajiban perpajakannya Bu. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak. Sampai jumpa kawan pajak.